Everyone, selamat pagi. Gimana hari ini? Ada kesulitan yang dihadapi? Ataukah macet kah? Lancar ya berarti. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen dulu ya. Yang pertama ada Igor. Igor hadir? Oh hadir ya. Yang kedua ada Kim. Selanjutnya ada Michelle. Hadir. Semangat sekali ya Michelle. Dan terakhir ada Stephanie. Woi, sama semangatnya, keren. Hari ini kita akan mencoba belajar mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat ya. Ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Tidak. Jadi cerita rakyat itu adalah sebuah cerita yang diturunkan dari nenek moyang kita secara turun-menurun, yang penyebarannya dilakukan secara dari lisan ke lisan ya. Artinya melalui omongan ya, tidak ada teks tertulis secara pastinya. Cerita rakyat berkembang di hampir seluruh daerah, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun ada. Contohnya di luar negeri ya, seperti Gumiho di Jepang, lalu werewolf, dan sebagainya. Penyebaran cerita rakyat ini tidak menyebar hanya di satu daerah ya, bisa dari satu daerah ke daerah lainnya karena penyebarannya memang melalui lisan, bukan tulisan. Dalam cerita rakyat biasanya menceritakan asal-usul tentang suatu daerah, cerita asal-usul dewa-dewi, dan sebagainya. Cerita rakyat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mitos. Apa sih mitos? Ada yang tahu mitos? Mitos merupakan suatu cerita yang menceritakan suatu peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan suci. Biasanya mitos menceritakan mengenai terjadinya suatu peristiwa alam semesta, tentang dewa-dewi atau asal-usul makanan pokok. Contohnya cerita Dewi Sri Padi yang berkembang di Indonesia. Dewi Sri Padi itu menceritakan tentang sejarah padi. Yang kedua ada legenda. Legenda atau sage yaitu sebuah cerita yang diambil berdasarkan historis yang ditambahi imajinasi. Umumnya menceritakan tentang asal-usul suatu daerah yang lokasinya masih bisa kita temui sampai sekarang. Contohnya adalah legenda Malin Kundang. Selanjutnya yang ketiga ada dongeng. Ini legenda ya yang kedua. Dongeng. Nah, dongeng ini merupakan salah satu cerita rakyat. Biasanya bersifat fiktif atau imajinatif. Karena memang tujuannya untuk menghibur ya. Namun selain menghibur, dongeng juga bisa dijadikan sebagai media yang syarat akan nilai pendidikan dan nilai moral ya. Contohnya adalah dongeng tentang si Kancil, Pinocchio, atau bawang merah bawang putih. Ini ada ciri-ciri cerita rakyat. Ciri cerita rakyat. Yang pertama, bersifat fiktif dan imajinatif.
Yang pertama itu ada bersifat fiktif dan imajinatif. Mengapa demikian? Karena memang tujuan cerita rakyat itu banyak bisa menjadi salah satu media hiburan ya. Seperti yang saya tadi jelaskan tentang dongeng itu kan salah satu cerita fiktif atau imajinatif ya. Yang kedua ada penyebarannya secara lisan. Yang ketiga, memiliki banyak versi dan variasi. Keempat, pengarang bersifat anonim. Nah, yang kedua tadi ada penyebarannya secara lisan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, penyebaran cerita rakyat memang tumbuh dari masyarakat yang disebarkan secara lisan. Karena pada zaman itu sifat karya sastra itu masih disebarkan secara lisan ya, atau cerita-cerita seperti ini. Karena cerita rakyat merupakan bagian dari karya sastra. Selanjutnya memiliki banyak versi dan variasi. Karena penyebarannya secara lisan, maka banyak bermunculan berbagai macam versi ya. Dan yang terakhir ada pengarang bersifat anonim atau tidak diketahui. Karena memang tidak ada bukti secara konkret mengenai siapa yang pertama kali menyebarkan cerita itu dan mengarang cerita tersebut, cerita rakyat tersebut. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur cerita rakyat. Saya di sini ya, sepertinya muat nih. Unsur cerita rakyat. Unsur-unsur cerita rakyat terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik. Yang kedua ada ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang melekat langsung pada cerita itu. Nah, unsur intrinsik ini meliputi yang pertama ada tokoh dan penokohan. Yang kedua ada latar. Nah, yang pertama ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Tokoh merupakan nama yang ada di dalam cerita tersebut ya. Misalnya dalam cerita Kancil ada Kancil dan teman-temannya. Atau misalnya dalam cerita Malin Kundang ya. Jadi di situ tokohnya kan ada Malin, ibunya dan istrinya. Nah, selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah karakter atau sifat yang melekat pada tokoh dalam cerita tersebut. Nah, sifat para tokoh tersebut terbagi menjadi 3 atau karakter ya. Yang pertama ada karakter protagonis atau karakter baik yang merupakan karakter utama yang membangun cerita ya. Yang kedua ada karakter antagonis atau karakter biasanya dianalogikan sebagai karakter yang jahat
atau karakter pembantu. Yang ketiga ada tritagonis atau karakter yang membantu atau menjadi penengah, bisa saja untuk karakter protagonis atau antagonis. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan salah satu unsur pembangun cerita yang meliputi latar waktu, yaitu waktu terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang kedua latar tempat, yang merupakan tempat terjadinya kejadian dalam suatu cerita ya. Dan yang terakhir ada suasana. Latar suasana adalah suasana yang terjadi dalam suatu peristiwa yang terdapat dalam suatu cerita. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan sebuah jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, dari yang alur maju, alur mundur, dan alur campuran, yaitu atau alur maju mundur. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara pandang pencerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang dari tokoh dalam suatu cerita. Misalnya karakter siapa di dalam suatu cerita itu menggunakan kata aku, itu menunjukkan menunjukkan sudut pandang tokoh utama. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang yang memakai perspektif orang lain ya, atau orang ketiga. Misalnya gini, dalam suatu cerita menggunakan kata dia, itu sudah menunjukkan bahwa sudut pandang yang digunakan dalam suatu cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa sih unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar suatu cerita namun berpengaruh pada isi cerita tersebut. Nah, unsur ekstrinsik itu meliputi yang pertama ada adat istiadat. Adat istiadat. Adat istiadat sendiri merupakan kebiasaan yang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam suatu daerah ya. Biasanya dalam cerita-cerita rakyat diceritakan sih adat istiadat yang berlaku di suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada nilai. Nah, nilai ini meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan contoh-contoh ya, contoh-contoh cerita rakyat kepada kalian. Nah, saya akan mencoba membacakan salah satunya ya. Saya kirim teksnya ya. Kalian bisa cek di handphone kalian masing-masing. Saya mengambil contoh cerita rakyat Malin Kundang. Saya bacakan ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rabaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak anak-anak, Malin Kundang sudah ditinggal mati ayahnya. Pada saat Malin menginjak dewasa, ada kapal besar tiba-tiba berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. Bu, saya ingin mencari kerja merantau ke negeri orang, kata Malin dengan suara lirih. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat ke pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rabaya pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti hari, bulan berjalan dan tahun terbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Melihat itu, Mande Rabaya ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang.
Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis bahagia. "Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu?" Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik berkata, "Cih, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu berkata, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mande Rabayah berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ibumu nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak miskin dan kotor," kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terpapar dan pingsan. Ketika Mande Rabaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut, dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya terengadahkan ke langit. Ia kemudian berseru, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itu kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan-ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Nah, setelah membaca cerita rakyat ini, cerita Malin Kundang ini, apa sih yang kalian tangkap dari cerita ini? Ya, bagus, Michelle. Sudah mengerti ya? Ih, Michelle hebat. Kamu sudah lama ya tinggal di sini? Wah, sudah berapa lama di sini? Pantas, sudah lumayan lancar ya bahasa Indonesianya. Keren-keren, Michelle. Selanjutnya, saya akan mencoba memberikan beberapa tugas ya untuk kalian. Saya tuliskan ya tugasnya. Bentar. Yang pertama, sebutkan apa saja yang kedua, sebutkan apa saja yang terkandung dalam cerita Malin Kundang. Yang ketiga, siapa dalam
Nah, saya ada 5 pertanyaan, coba dijawab ya. Coba Michelle jawab. Pertanyaannya, sebutkan apa saja cerita rakyat yang ada di Indonesia. Oh tadi ya, benar. Selanjutnya yang kedua ada, sebutkan nilai apa saja yang terkandung dalam cerita Malin Kundang. Stefani coba jawab. Nilai moral, ya benar. Yang ketiga, siapa tokoh protagonis dalam cerita Malin Kundang? Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, siapa tokoh protagonis dalam cerita Malin Kundang? Coba Kim jawab. Ibunya Malin Kundang bernama Mande Nah, kenapa Mande Rabaya atau ibunya Malin Kundang disebut sebagai tokoh antagonis? Protagonis maksudnya. karena ibunya Malin sama kayak Malin Kundang. Bagus jawabannya Kim. Nah, selanjutnya Michelle lagi ya, Michelle karena sudah lama tinggal di Indonesia ya. Michelle, coba sebutkan siapa tokoh antagonis dalam cerita Malin Kundang? Malin Kundang sendiri. Ya, kenapa Malin disebut tokoh antagonis? Karena dia ditolak pada orang tuanya. Ih, bagus. Lalu selanjutnya tokoh tritagonisnya siapa? Tokoh tritagonis dalam cerita Malin Kundang. Ada yang mau jawab? Istrinya Malin. Kenapa? Karena dia membantu Malin. Wih, bagus Stefani jawabannya. Kalian lancar-lancar ya? Bagus. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, amanat apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang ini? Ada yang mau jawab? Mungkin Igor? Ya, sepertinya Igor bingung menjawabnya ya. Coba Michelle jawab. Kita tidak boleh bahasa Indonesianya durhaka kepada orang tua, membantah. Ya, karena memang orang tua tidak boleh dibantah ya. Karena orang tua kita melahirkan dan membesarkan kita. Jadi yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita sebagai anak ya, kita tidak boleh melawan terhadap orang tua atau durhaka terhadap orang tua. Itu sebagai bentuk kita menghargai orang tua kita, peran orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Sudah jam berapa ini? Wah, sepertinya sudah jam 9 ya. Ya cukup mungkin ya pertemuan kita kali ini. Nanti saya akan mengirimkan tugas untuk minggu depan ya. Ya sebagai penutup selesainya pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Sekian dan terima kasih.